Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap istrinya Vena Melinda menyeret pengacara Sunan Kalijaga yang harus berhadapan dengan Hotman Paris Hutapea. Terseretnya nama Sunan Kalijaga tidak lepas dari sindiran Hotman yang mengatakan Sunan Kalijaga hanya pansos agar namanya terkerek. Geram dengan tuduhan Hotman, Sunan Kalijaga membantah semua tudingan Hotman. Kabar adanya perseteruan panas antara dua pengacara itu ramai menjadi perbincangan banyak orang. Lantas, seperti apakah tanggapan Sunan Kalijaga usai disebut pansos belaka dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry kepada Vena? Kasus baru lagi viral, kasus Vena Melinda. Bakal banyak pengacara diuntungkan masuk TV. Setiap Hotman menangani kasus langsung viral. Gini, saya jelasin ya. Sangat tidak tepat kalau saya dibilang pansos. Pansos itu artinya kita harus sama-sama tahu. Pansos adalah seseorang yang nobody atau bukan siapa-siapa atau tidak terkenal atau skuter kurang terkenal, ya itu panjat sosial sama seseorang yang terkenal atau lagi viral, gitu. Jadi kalau saya sih tidak merasa pansos. Saya merasanya hanya saya terpanggil membantu kawan saya Ferry yang dimana pada saat saya baru pulang dari Amerika dia menghubungi saya, ya dia telepon saya kan pengacara, artinya kalau bicara tuh sesuai dengan fakta. Ini fakta rekam percakapan saya, rekam komunikasi dengan Ferry itu lengkap, ya. Jadi kalau ada pengacara senior yang bilang dia dihubungi sama istrinya Ferry terus dia publikasi, boleh. Terus kenapa kalau saya dihubungi sama Ferry saya publikasi nggak boleh? Emang TV ini cuma punya dia, ya kan? Itu loh. Jadi artinya sangat nggak tepat kalau saya dibilang pansos. Oke, ada dua grup pengacara yang diuntungkan dengan adanya kasus Vena Melinda karena Hotman pengacaranya langsung viral. Grup pertama pengacara adalah yang akan mendapat keuntungan karena ikut masuk TV, ya, ikut masuk TV. Oke, jadi terima kasih sama Hotman. Itu grup pengacara yang pertama. Grup pengacara yang kedua adalah pengacara yang sudah nyinyir, sudah lama iri sama gua, sudah lama cemburu sama gua. Ini Hotman gimana cara jatuhkannya nih? Kok makin maju aja? Kok bisnisnya sudah makin menggurita? Hehehe. Lae. Melawan orang saingan bukan dengan cara nyinyir, tapi berprestasi. Oke? Nyinyir gak ada gunanya. Oke? Kasus Vena Melinda akan sangat menarik, oke? Dan siap-siap pada pengacara-pengacara yang selama ini bergusar sama gue, mulai digusar nih, cari kelemahannya Hotman. Gimana cara jatuhkannya Hotman ini? Nggak perlu, saya cukup ketawa aja, karena mungkin kan merasa ya nggak sebanding lah ya, saya kan junior jauh, beliau senior, artinya nggak sebanding. Dan saya juga minta masyarakat tidak usah membanding-bandingkan saya sama siapapun yang senior. Karena nih ya, kalau kita ngomong dan mata yang jelas, saya pasti lebih muda, beliau lebih tua, beliau jam terbang lebih tinggi dari saya, lebih dulu jadi pengacara, ya lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses. Saya nih nggak usah dibandingin, umur saya 45, beliau sudah 60 sekian. Kalau mau bandingin saya, cari yang usianya sama dengan saya, baru itu namanya apple to apple. Gitu loh. Dan kalau saya nggak pernah merasa selevel atau merasa saingan, nggak ada. Loh, saya bicara sebagai kawan kok. Saya nggak pernah bilang loh saya pengacaranya Ferry. Kenapa? Karena kalau Ferry minta sekalipun saya nggak akan terima. Kenapa? Karena silahkan masih yang teman-teman yang punya kuota pulsa, lihat di Google, saya ini pengacara yang maju, ya, terdepan untuk membela wanita-wanita korban kekerasan, korban pelecehan seksual, korban eksploitasi, ya. Dan sekarang pun saya masih menjalankan 3 perkara kasus-kasus korban-korban perempuan KDRT. Artinya nggak mungkin, ya, saya
mau dibilang tampil panggung, hanya ingin menyampaikan bahwa Ferry bicara sama saya, curhat sama saya seperti ini loh. Kan semua orang punya hak yang sama untuk berbicara, untuk curhat. Jangan nyinyir melulu. Saya ini kebetulan orang yang tahu kode etik, ya. Vena jelas sudah ada, di sampingnya ada siapa, nggak. Sunan Kalijaga memang tidak menampik jika Ferry sempat menghubungi dirinya saat kasus KDRT yang ia lakukan terhadap Vena ramai menjadi perhatian banyak orang. Bahkan Ferry dan Sunan Kalijaga sudah bertemu di Jakarta. Terkait kasus adanya dugaan KDRT dalam rumah tangga Ferry, Sunan mengaku tidak percaya jika sahabatnya, Ferry Irawan, benar-benar telah melakukan KDRT terhadap Vena. Sebagai seorang pengacara, Sunan mengaku mempunyai cara pandang tersendiri. Terlebih ia sudah mendengar dari pengakuan Ferry terhadap kasus KDRT yang sedang ramai diperbincangkan publik itu. Lantas, benarkah Sunan Kalijaga akan menjadi kuasa hukum Ferry Irawan untuk melawan Hotman? Sekarang begini, kalau masalah ditahan apa nggak ditahan, ya, yang pasti itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tentu silahkan teman-teman tanyakan kepada kuasa hukumnya, itu saja. Tapi sebagai kawan, ya saya prihatin, tapi saya juga yakin Ferry juga bisa menghadapi, melewati ini. Coba lihat deh di Instagramnya Vena, saya kenal Vena juga kok, ya. Buktinya, pada saat Vena ulang tahun ke-50 tahun kemarin di Kemang, itu saya juga ikut repot loh. Saya jam kerja saya ikut repot, sore-sore itu masih jam kerja ya. Saya harus ngumpet, nungguin, kasih surprise party buat Vena. Artinya nggak mungkin saya cuma bela Ferry. Lihat, ada statement saya menyerang Vena nggak? Nggak ada. Cuma kan saya tahu etika bahwa ada pengacara senior yang sudah dihubungi lebih dahulu oleh Vena. Ya kan? Ya sudah, saya kan nggak mungkin saya kontak Vena, nggak mungkin. Lah terus sekarang Ferry ngubungin saya mempublikasi saya dihubungin Ferry, kok dibilang pansos? Ya kan mungkin teman-teman tahu ya, hampir 80% klien saya perempuan. Ya, baik itu terkena kasus KDRT, kekerasan yang lainnya, penipuan, apa dan lain-lain. Dan memang saya juga kebetulan sampai saat ini istri saya belum pernah melaporkan saya kasus KDRT. Pacar saya belum pernah melaporkan saya kasus KDRT. Artinya, saya bukan pengacara yang pernah dilaporkan kasus KDRT. Jadi biar clear, biar jelas ya. Karena apa? Karena saya benci. Saya nggak suka kalau laki-laki ya berantem sama laki-laki lah. Nggak mau saya, nggak mau. Dan Ferry juga tidak pernah nyuruh saya untuk menjelekan Vena atau menyerang atau enggak. Ferry cuma minta, "Bang, bantu dong lurusin apa yang tidak seperti 100% benar di pemberitaan." Cuman itu aja, nggak lebih, nggak kurang. Saya tidak membela Ferry dalam kapasitas seorang pengacara. Artinya, kalau Ferry minta, "Bro, jadi kuasa hukum saya dengan bahasa saya pasti akan tidak mau." Ya, karena saya masih banyak perkara kasus-kasus perempuan yang ada di tangan saya masih berjalan ya, masih ada sidang kan? Gitu loh. Saya udah tahu, kan saya udah dapat suratnya dari Ferry bahwa hari ini dia akan dipanggil jam 9 pagi ya untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya tanya, "Fer, lu siap datang atau mau ini dulu memantapkan hati dulu untuk datang?" Karena kan baru panggilan satu. "Enggak Bang, saya datang." Jadi saya melihat Ferry pun juga gentle kok. Dari jauh-jauh hari dia terima surat panggilan, saya tanya, "Lo datang?" "Gua datang Bang." Enggak. Jadi gini loh, kalau buat saya hanya bicara atas dugaan apa sih Fer lo dilaporinnya, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Di situ nggak ada masalah kekerasan dompet ya, kekerasan laki-laki modal itu doang, nggak ada gitu loh. Jadi buat saya ini hanya bumbu-bumbu atau opini yang dibuat digoreng-goreng gitu loh. Justru saya ngajak masyarakat, ayo kita sama-sama kawal kasusnya, siapa korbannya, siapa saksinya, visumnya seperti apa, alat buktinya apa, bagaimana perkembangannya. Udah bicara di situ saja. Yang pasti gini ya, ini contoh nih ya, misalnya nih kata saya cubit Pak Marcel biru, sama saya pukul biru, berbeda apa tidak? Berbeda ya. Cuma jangan sampai saya
kubit biru tapi diberitakannya saya digebukin. Nah gitu. Ini ilustrasi saya. Kenapa saya bisa mengilustrasikan seperti itu? Karena Ferry bilangnya begitu. Bilangnya adalah, Bang, saya sangat sedih, kecewa apa yang ada di pemberitaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya dia tidak menyangkal bahwa enggak, gua nggak ngelakuin, enggak, dia nggak menyangkal itu.